Halo semuanya, kenalin aku Amelia Septembriambodo dari Teknologi Pangan 2019. Kali ini aku mau ngejelasin mengenai fermentasi pada donat. Fermentasi pada donat bertujuan untuk mengetahui pengaruh mikroorganisme terhadap donat dan membuat donat sesuai dengan perlakuan yang ditentukan. Sebelum kita membahas lebih jauh, aku mau ngasih tahu nih kalau fermentasi itu adalah salah satu penerapan dari bioteknologi. Menurut Atma et al. 2018, bioteknologi adalah suatu cabang ilmu yang menggunakan makhluk hidup atau produk dari makhluk hidup untuk menghasilkan sebuah produk. Fermentasi dikatakan sebagai penerapan bioteknologi, khususnya bioteknologi pangan, karena di dalam proses fermentasi melibatkan sejumlah mikroorganisme. Hal ini sesuai dengan pendapat Suryani et al. 2017 bahwa fermentasi adalah sebuah proses terjadinya perubahan kimia pada substrat akibat adanya aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Proses fermentasi dapat dilakukan pada beragam jenis makanan seperti donat. Menurut Novitasari dan Murtini 2018, donat adalah suatu makanan ringan yang terbentuk dari adonan manis melalui proses penggorengan dan memiliki ciri berupa adanya lubang di tengah atau berbentuk bola. Donat dikatakan bermutu baik apabila memiliki beberapa karakteristik. Menurut Triana et al. 2015, karakteristik mutu donat yang baik yaitu berwarna coklat muda, berbentuk bulat simetris, warna kulitnya seragam, aromanya segar, teksturnya halus, tidak liat, dan mudah untuk ditelan. Donat dibuat dengan beberapa tahapan. Menurut Yunindia dan Murtini 2020, pembuatan donat meliputi pembuatan adonan, pengembangan, dan penggorengan. Metode pembuatan donat diambil dari jurnal Swandani et al. 2017. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut. Pembuatan donat diawali dengan menyiapkan alat dan bahan. Alatnya yaitu mixer, wadah yang diberi tepung, baskom, dan timbangan. Yaitu ragi 1 sendok teh, garam 1 gram, kuning telur 10 gram, air 10 ml, gula 15 gram, margarin 6 gram, susu bubuk 5 gram, dan tepung terigu protein tinggi 100 gram. Yaitu beberapa bahan dimasukkan ke dalam baskom seperti tepung terigu, susu bubuk, ragi, gula pasir, kuning telur, dan air secara perlahan-lahan. Kemudian dimixer hingga setengah kalis. Setelah setengah kalis, garam dan margarin ditambahkan ke dalam adonan. Lalu dimixer kembali hingga adonan menjadi kalis. Setelah adonan kalis, mixer dimatikan dan adonan yang masih menempel pada bagian mixer dipisahkan. Menurut Saripudin dan Mardeschi 2016, tanda adonan kalis yaitu tidak menempel pada wadah dan bersifat elastis. Adonan lalu dipindahkan ke dalam wadah lain yang sudah berisi tepung, lalu diuleni sebentar dan dibentuk bulat. Adonan kemudian dibagi menjadi beberapa bagian kecil dan ditimbang dengan menggunakan timbangan dengan berat masing-masing bagian sebanyak 38 gram. Setelah mendapatkan 38 gram, adonan lalu dibulat-bulatkan dan diletakkan ke dalam wadah yang berisi tepung. Lakukan hal serupa hingga adonan habis. Adonan kemudian ditutup dengan menggunakan kain dan diistirahatkan di dalam kulkas sebagai suhu dingin selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonan dikeluarkan dan diukur perkembangannya. Setelah itu, adonan dipipihkan untuk mengeluarkan gas-gas yang tersisa di dalam adonan. Lalu, setelah dipipihkan, adonan lalu dicetak atau dibolongi di bagian tengahnya dengan menggunakan cetakan.
Lakukan hal yang sama untuk setiap adonan donat. Setelah itu, adonan kembali difermentasi dengan cara menutup adonan, lalu dimasukkan ke dalam refrigerator dan diistirahatkan selama 30 menit. Setelah fermentasi kedua, adonan dikeluarkan dan diukur perkembangannya. Setelah itu, adonan digoreng dengan cara kompor dinyalakan dengan api kecil, lalu minyak dipanaskan. Setelah itu, adonan dimasukkan ke dalam minyak panas dan digoreng hingga matang. Setelah matang, donat kemudian ditiriskan, lalu diletakkan pada piring dan diukur uji organoleptiknya. Donat dapat dikonsumsi langsung atau diberi topping seperti dengan menaburkan gula halus di atasnya. Berdasarkan tabel pengamatan, didapatkan hasil bahwa volume donat akan meningkat seiring dengan bertambahnya atau lamanya waktu fermentasi. Menurut Hamidah et al. 2015, pengembangan yang terjadi pada adonan donat disebabkan oleh aktivitas Saccharomyces cerevisiae yang menghasilkan CO2 dan terperangkap dalam adonan oleh gluten selama proses fermentasi. Peningkatan volume donat juga terjadi akibat proses penggorengan. Menurut Octaviana et al. 2016, proses penggorengan akan membuat udara yang terperangkap dalam adonan itu memuai dan membuat rongga-rongga pada donat sehingga volumenya meningkat. Aroma donat juga akan semakin khas seiring dengan bertambahnya waktu fermentasi dan adanya proses penggorengan. Hal ini sesuai dengan pendapat Fajri et al. 2018 bahwa aroma khas donat akan muncul karena penggunaan ragi serta adanya proses penggorengan. Karena saat proses penggorengan berlangsung akan terjadi penurunan kadar air dan timbulnya reaksi antara minyak dengan bahan pangan sehingga menimbulkan perubahan aroma serta terbentuknya senyawa volatil. Warna pada donat juga akan mengalami perubahan saat proses fermentasi dan penggorengan. Menurut Deswita dan Fitriani 2019, warna kekuningan yang terdapat pada donat terjadi akibat adanya penambahan bahan seperti margarin dan kuning telur, dan warnanya akan berubah menjadi kuning kecoklatan saat terjadi proses penggorengan. Tekstur donat yang semakin empuk setelah fermentasi kedua dipengaruhi oleh adanya gluten. Menurut Barika et al. 2021, donat menjadi empuk karena sifat gluten yang elastis dan kuat sehingga dapat menahan gas hasil fermentasi ragi dan membentuk gelembung udara. Tekstur donat yang empuk juga dipengaruhi oleh adanya susu bubuk yang ditambahkan. Menurut Arwini 2021, penambahan susu bubuk akan meningkatkan nutrisi, aroma, serta tekstur yang akan semakin empuk. Kekenyalan adonan donat akan meningkat saat adonan telah difermentasi. Menurut Ligo et al. 2017, terbentuknya gluten saat fermentasi akan membuat adonan menjadi kenyal. Kekenyalan adonan donat tersebut akan berubah menjadi liat atau padat karena proses penggorengan. Hal ini sesuai dengan pendapat Yunindya dan Murtini 2020 bahwa penggorengan akan membuat struktur adonan menjadi lebih kompak dan terbentuk crush. Penggunaan suhu dingin akan membuat proses fermentasi berjalan lambat dan adonan menjadi kurang mengembang. Hal ini sesuai dengan pendapat Azizah et al. 2012 bahwa Saccharomyces cerevisiae akan tumbuh optimal di suhu 30-35 derajat Celcius, dan ketika suhunya lebih rendah, maka fermentasi akan berjalan lebih lambat. Kurang mengembangnya adonan donat juga dipengaruhi oleh jumlah ragi yang sedikit dan lama fermentasi yang singkat. Menurut Nur Utami et al. 2020, semakin lama waktu fermentasi yang digunakan, maka adonan akan semakin mengembang karena CO2 yang terbentuk juga semakin banyak. Maka dari itu, perlakuan lain yang menggunakan jumlah ragi yang lebih banyak, waktu fermentasi yang lebih panjang, dan dilakukan di suhu ruang akan menghasilkan donat dengan kualitas yang lebih baik. Pembuatan donat menggunakan tepung terigu sebagai bahan utamanya. Menurut Hartati 2018, tepung terigu berfungsi untuk membentuk struktur donat, sumber protein berupa gluten, dan sumber karbohidrat. Adonan juga ditambahkan dengan kuning telur sebagai emulsifier. Menurut Dalton et al. 2016, emulsifier lecithin akan membantu meningkatkan volume adonan dan tekstur. Pembuatan adonan donat juga ditambahkan oleh ragi Saccharomyces cerevisiae atau ragi roti. Menurut Bardiati et al. 2015, ragi berfungsi untuk menghasilkan CO2 dan mengembangkan adonan. Pembuatan donat juga memerlukan tambahan gula dan garam. Menurut Sitepu 2019, gula berfungsi
berfungsi sebagai substrat ragi, sedangkan garam berfungsi untuk mengontrol laju fermentasi. Adonan juga diberi air untuk meningkatkan viskositasnya. Menurut Rauf dan Sarbini 2015, penambahan air dengan jumlah yang tepat akan membuat viskositas adonan menjadi optimal. Margarin yang digunakan juga berfungsi untuk membuat adonan menjadi tidak lengket. Hal ini sesuai dengan pendapat Sukanto 2016 bahwa mentega berfungsi sebagai pelumas dalam sebuah adonan. Dalam proses pembuatan donat akan dilakukan pengulenan. Menurut Saloko et al. 2016, pengulengan berfungsi untuk membuat adonan menjadi elastis dan tidak lengket. Adonan donat juga akan difermentasi sebanyak 2 kali. Menurut Wahab 2013, fermentasi yang dilakukan berfungsi untuk membuat ragi membentuk CO2 dan mengembangkan adonan. Setelah proses fermentasi, adonan akan dipipihkan. Menurut Yana 2015, pemipihan atau penggilingan adonan akan membuat udara yang terperangkap dalam adonan itu keluar sehingga adonan menjadi lebih mudah untuk dibentuk. Pembuatan donat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Zayendra et al. 2016, faktor yang mempengaruhi yaitu takaran ragi, lama adonan didiamkan, waktu penggorengan, dan takaran air yang digunakan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan percobaan dengan perlakuan 1 sendok teh ragi 2 kali fermentasi di suhu dingin menghasilkan donat yang kurang maksimal volumenya. Untuk itu, perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan 6, di mana di perlakuan tersebut akan ditambahkan 2 sendok teh ragi 2 kali fermentasi dan di suhu ruang yang akan menghasilkan donat dengan volume yang maksimal. Sekian penjelasan saya mengenai fermentasi pada donat, semoga bermanfaat. Dadah!